Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008 itu sebenarnya udah ditentukan kalau open dumping itu ada meledak. Sampah meledak karena gas metannya itu udah banyak terakumulasi. Oke guys, selamat datang di podcast AO Antara opini kita. Pan. Kali ini kita di nyoba outdoor ya. Ini agak-agak berbeda ya kali ini ya. Tempatnya unik banget tempatnya ini. Di rumah kediaman Cucu Soeharto ke-10 ini. Ketawaannya aja kayak pejabat-pejabat ya. Oke, kenalan dulu dong. Kita salamin dulu dong. Salamin dulu ya. Karena bilang pejabat. Iya, gue Ivan Pak. Ari. Ini siapa? Ari ya. Yang sering muncul di podcast itu ya. Oh iya, Iya. ini orangnya. Iya, sama ya. Bisa sulap juga enggak? Bisa. Sulap. Bisa sulap. Oke, Bung Hanif, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik ya. Ini kita mohon maaf ya ganggu waktunya sebentar. Oh iya. Aman. Oh, aman aja ya. Susah dicari sih orangnya. Agak susah dicari. Makanya kita serang sini aja ya kan. Ini ada kopi nih, diseduh dulu dong. Oh, iya. Kopi dulu Pak Kopi Ipan. dulu. Iya sih, minum aja dulu. Thank you. Aduh, nggak enak nih. Air putih. Oh, air putih ya. Nggak enak nih dituangin sama Bung Hanif nih. Oke, hitam. Bismillah dulu ya. Santai. Alhamdulillah. Ini apa sih nama tempatnya ini? Boleh tahu? Masuknya kan ke Pantai Sibau. Pantai Sibau. Sebelum Jembatan Gantung. Ini namanya ada enggak? Nama tempatnya ini? Kebun Mas Hanif. Kebun Mas Hanif. Biasanya nyebutnya rumah kebun. Rumah kebun. Oh ya. Rungkep. Apa ya? Kalau singkatannya kan apa? Kan tren-tren itu kan kayak singkatan gitu kan. Rungkep ya. Kalau nama rumah kebun itu kan panjangan nanti kan. Karena bikin usaha jangkrik dikasih nama Republik Jangkrik. Oh iya. Ada usaha jangkrik juga ya? Ada. Jangkrik. Jadi awalnya ini disclaimer dulu. bisa aman. Sebenarnya jangan tahu bahasa Ulu, tapi bahasa Indo pakai karena tuntutan tadi ya. Karena tuntutan tadi bahasa Indonesia magang kan. Lebih enak bahasa Indonesia ya. Sebenarnya awalnya kan bikin rumah kecil dulu, Langkau. Oh, Langkau ya. Terus dibikin usaha jangkrik, bikin kolam ikan arwana di belakang. Oh ada ya? Ada arwana. Oh ya. Di belakang. Wah kayaknya enak nih tempatnya, tenang gitu kan. Enak sih di sini. Tapi sorry ya, kalau kayak rumah-rumah kebun ini kan ya pasti enak ya. Pasti. Ya. Ada segar ya. Segar, udaranya segar. Karena sekarang kita butuh ini Pak, apa ya? privacy. Oh privacy. Iya sih. Privacy. Apalagi ini Bung Hanif ini kan udah berkeluarga ya. Ya. Pasutri muda lah. Iya. Baru Pak. Ya. Ini dari tahun berapa sih ini tempatnya ini? Tempatnya ini. Baru 2022 ya. Berapa tahun? 2 3. Baru 2 tahun. Kemungkinan sih ya gitu ya. Berarti ini enak ya. Tempat pelarian Hanif lah istilahnya buat nyari keterangannya. Iya, dari pelarian jadi tempat mukim. Oh, tempat mukim. Berarti udah menetap di sini ya? Udah bikin kakak di sini. Oh, udah bikin kakak di sini. Oh ya. Ini saya mau tanya ini, mana enak? Di sini atau di rumah kota? Di kota. Tergantung sih, Pak. Sebenarnya kalau di kota itu kan kalau untuk usaha, sebenarnya enaknya di kota karena karena lebih mudah aksesnya. Iya. Nah, cuman kalau di sini untuk mukim tuh kayaknya lebih enak sih. Iya. Karena tenang kan, nggak banyak. Itu enggak seram kan nih? Masuk ke hutan kan pasti seram. Enggak takut. Pulang malam gitu kan. Pasti udah biasa kali ya. Ya karena kita semayang macan. Oh iya. Salat ya. Jadi udah sih kalau udah biasa sih dengan nggak terlalu jauh sebenarnya dari kota juga kan. Aksesnya keluar juga nggak terlalu jauh. Paling 100 meteran ada. Oh ada ya. Tapi enak nih Mas. Sumpah ini enak sih ya. Tapi banjir nih. Rawan banjir ya. Kemarin pas banjir besar 2025 nih. Di rumahnya sebetis. Tapi ini kelihatan nih bekas banjir ya. Tapi udah ada tempat pengungsian kan di Meranti juga. Ini Bung Hanif ini kan punya usaha jangkrik tadi ya. Boleh nggak ceritain sedikit? Kok bisa ya buka usaha jangkrik gitu ya? Idenya kok
Awal mula kisah gimana tuh? Karena di Kapuas Hulu, terutama Putus Sibo itu kan salah satu komoditasnya ikan kan. Iya ikan. Terus tempatnya juga masih alami. Terus potensi orang untuk bangun usaha peternakan yang membutuhkan pakan itu kan banyak, masih besar. Oh iya. Orang melihara ikan silok, terus melihara burung. Oh ada burung juga. Ada burung juga. Iya, biasanya jangkrik itu kan untuk pakan burung, selain pakan silok. Oh ya, oke deh. Maksudnya tadi yang burung. Ya burung. Jadi daripada kita fokus di siloknya juga, jadinya bersaing kan. Oh iya sih. Mending kita bikin pakannya. Oh iya. Berarti ngambil sektor lain lah istilahnya. Iya, sektor yang menunjang komoditas. Kodok ada rencana. Ada masih rencana ya. Belum realisasi. Pun jangkrik pun masih off dulu sih. Off dulu. Karena apa? Belum hamil lah jangkriknya. belum hamil. Masih apa? Fokus satu itu. Ya, fokus satu. Kebetulan sih. Sebenarnya kan itu selingan usaha itu kan. Nah, fokusnya masih di konsultan. Konsultan. Yes, gila Mas. Juga ya. Diam-diam ini fokus konsultan. Kirain kita ini bisnis saja. Bisnis saja. Ya itu kan biar dipanggil bos aja kan. Oh iya. Biar ada di depannya ada gelar kan. Oh iya. Bos apa itu? Oh iya benar. Kemarin ada itu kan kayak ayam petelur kan? Ayam petelur juga coba. Ada. Sekarang udah off juga. Off. Iya. Kok bisa off sih? Banyak opsi. Sibuk mungkin ya? Sibuk ya? Ya karena sibuk di konsultan pertama. Kayaknya besar nih Mas job konsultannya Mas. Kayaknya besar. Kan? Jadi ya, sampai dua kakinya itu di off kan dulu ya. Kayak peternak jangkrik sama ayam petelur. Lumayan lah Pak. Ya cukup lah. Cukup ya. Cuman memang kan selingan. Nah terus ini barangkali ada yang mau coba jangkrik atau usaha-usaha itu ya naik turun. Iya sih. Namanya kan. Ya nama usaha ya kan, nama bisnis ya kan. Ada itunya kan. Jadi kalau enggak benar-benar fokus, kalau cuma untuk selingan tuh ya tidak unrecommend lah. Iya sih. Kalau setengah-setengah lah istilahnya. Total gitu. Kecuali nanti udah ada waktu lebih atau ada penghasilan lebih untuk hire karyawan ya. Oh iya sih. Bisa kita lanjutin lagi. Apa? Dulu pernah ada karyawan atau memang kerja sendiri terus? Benar sih banyak kan. Sama itu lumayan. si yoga. Yoga. Yang tamu kita. Ya. Yoga tato. Oh yang tato mana itu? Oh iya. Oh dia sih nggak cerita kalau dia tuh pernah kerja di sini. Oh iya. Soalnya dia banyak job kayaknya Mas. Ini kita mau Mas. Pak Hanif nih ya, nyambung ke konsultan tadi. Boleh cerita sedikit enggak tentang konsultan? Kalau pribadi saya sih agak kurang paham ya. Setahu saya itu konsultan tuh yang kayak main apa? Proyek ya? Proyek. Memang jarang kan kalau di Putus Sibo mungkin belum terlalu familiar untuk konsultan. Apa banyak jenisnya Pak? Iya, banyak jenisnya. Banyak ya? Kebetulan kami kan lulusan teknik lingkungan. Oh, teknik lingkungan. Iya. Nah, bergerak di konsultannya di lingkungan konsultan lingkungan untuk membuat dokumen AMDAL. AMDAL tuh apa dulu? Enggak pernah dengar sih. Untuk sederhananya sih AMDAL tuh kayak amat dalam. Analisis mengenai dampak lingkungan kan. Analisis mengenai dampak lingkungan. Secara sederhananya tuh misalnya kalau ada perusahaan bikin kegiatan usaha yang besar, nah itu udah nanti kan ada dampaknya tuh perusahaannya ke air, ke masyarakat. Oh iya sih. Kalau industri gitu kan? Ya kan industri itu. Pabrik kayaknya. Pabrik juga. Limbahnya lah istilahnya. Perkebunan sawit juga, ya kan. Nah, pemerintah, kementerian, terus dinas daerah itu yang terkait dengan lingkungan itu mengkaji bahwa perusahaan ini bakal ada dampaknya nih untuk lingkungan nih. Jadi udah dibikin kriteria. Jadi ada beberapa perusahaan yang masuk kriteria wajib AMDAL karena dampaknya itu pasti besar untuk lingkungan. Misalnya kayak tambang terus perkebunan sawit atau usaha yang luasnya itu
sampai ratusan hektar, ribuan hektar. Nah, itu nanti dimasukkan ke masuk kriteria wajib AMDAL. Nah, si perusahaan ini harus bikin dokumen yang mengkaji dampak dari kegiatan usaha itu ke lingkungan. Nah, nanti sama pemerintah, sama instansi lingkungan hidup diuji nih dampak yang udah dikaji sama perusahaan ini ke lingkungan seperti apa. Nanti supaya tidak merusak lingkungan harus dikelola seperti apa. Termasuk nanti pemerintah bakal memantau ini benar nggak dikelolanya. Dampaknya sudah dicek terus lah ya. Dicek terus sama pemerintah supaya nantinya nggak ada clash antara si perusahaan ini sama masyarakat. Berarti Tusibo ini udah masuk kriteria nggak sini? Kayak beberapa perusahaan masuk, udah, cuman belum banyak yang kegiatan yang wajib AMDAL tuh, kecuali sawit ya. Nah itu. Kalau boleh tahu ada nggak salah satu ya kalau yang di Tusibo? Contohnya ada nggak yang udah masuk contohnya? Di sekitaran kota ini lah. Kalau nggak salah di Samarantau ada rencana pembukaan ini kan tambang batu bara. Iya, ada. Itu wajib AMDAL itu nanti. Wajib AMDAL. Ya. Kalau kayak rumah sakit gitu? Rumah sakit juga kemarin udah ada buatkan AMDALnya kan. Berarti ini ada megang proyek itu ya kemarin? Ada kebetulan kalau kita kan linknya keluar. Enggak di sini. Di sini malah. Jadi kantornya di Purwakarta. Biasa juga bantu ya freelancer lah. Jadi konsultan di luar karena kebetulan udah kenal dari pas kuliah, udah pernah bantu proyeknya. Jadi minta bantuan ke kita karena udah kenal tadi kan. Kalau di sini belum dapat ya kayak job itu. Berarti kayak Nanda kemarin kan kayak kerja remote lah istilahnya kan. Kerja remote. Ya. Freelance lah. Freelance ya. Jauh kan. Enak sih freelance nih. Kalau job-jobnya itu berarti kena di dalam ini ya nih kan. Mungkin bagi-bagi dapat. Bagi-bagi lah. Bagi-bagi lah ya. Masa di luar sama di dalam ditangkap semua. Tapi kalau ada sih enggak. Iya, bantai aja ya kan. Pernah nih ada yang di dalam yang di sekitar dapat Tusibo. dalam sini. Salah satunya aja lah. Nah, ini kan biasa kita tuh enggak mengkhususkan cuman untuk di dokumen lingkungan. Nah, kebetulan spesifikasinya kalau saya ini di pemetaan. Ya, expertnya di pemetaan. Kayak apa ya? Buat peta gitu ya? Apa dulu pemetaan tuh? Bikin peta gitu ya. Fungsinya itu kita bisa kasih gambaran secara geografis, gambaran luasan untuk orang-orang yang perlu kajian yang lingkupnya luas. Ya kalau dicek lapangan kan misalnya satu Kapuas Hulu dicek ke lapangan kan ngabisin waktu berapa lama kan. Kalau di kota kan tinggal dilihat. Per kecamatan datanya lebih efektif lah istilahnya. Lebih efektif. Kemarin dari Bapeda sekarang Baprisda ya. Dan perencanaan dan riset daerah. Nah, itu ada bikin indeks potensi lahan. Indeks apa tuh? Itu ini kita kurang paham ya Mas ya kalau kayak gitu ya. Itu kaitannya kayak ini. Jadi dari data-data kemiringan lereng, terus tutupan lahannya seperti apa. Tutupan lahan tuh kayak misalnya di Kecamatan Tusibo Utara nih. Ada apa aja yang menutupi lahan di Tusibo Utara? Misalnya ada kebun, ada perumahan. Itu mempengaruhi lah ya. Iya, itu nanti kan mempengaruhi jadi peta mungkin. Lahannya itu seperti apa. Untuk satu job pemetaan tuh kisaran berapa sih kalau boleh tahu berapa digit gitu biaya kalau pembuatannya? Tergantung sih. Ada yang sempat yang 2 digit satu ya. project. Rokok dulu. Kalau ngomongin digit ini agak mungkin enggak masalah sih kalau mungkin mau privasi ya privasi aja ya kan.
Tergantung sih beberapa. Tapi cukup lah ya. Iya, Cukup alhamdulillah lah. sih cukup. Buat jajan sehari ya, ngabisin 2 digit tuh sehari ya. Cuman ya gitu. Ini boleh nanya enggak untuk kayak ini Pak Hanif ini kan buat peta tadi ya. Itu perkiraan waktunya berapa lama sih buat peta itu? Untuk satu peta tergantung permintaan ya. Biasanya ada peta yang standar kayak cuman administrasinya, jadi kecamatan-kecamatannya apa aja, terus letak jalannya di mana. Itu ya paling sehari 2 hari udah selesai. Udah selesai. Ya. Itu full ya? Ya. Full atau kayak santai gitu? Santai. Santai, enggak terlalu full ya. Enggak. Ya tergantung pengalaman juga. Oh iya sih, jam terbang lah Oh, jam terbang juga. Makanya perlu kalau sering-sering diulang gitu. Kalau dipikirkan udah berapa banyak lah nih kayak buat peta-peta gitu. Udah dari pertama kali buat peta tuh sampai 20-an ada. 20-an ada. Iya. Udah berapa lama tuh? Boleh 3 tahun. 3 tahun. Berarti lumayan banyak lah ya. Lumayan ya. Berarti itu di daerah luar semua ya? Kayak Daerah luar untuk dokumen lingkungan biasanya dari daerah luar kebanyakan. Karena belum ada link di sini. Oh iya. Nah, kalau di apa? Putus Ibau sendiri, Kaposol sendiri ya ada 3-4 project lah kita bantu. Ya. Peta atlas Khususnya di bisa buat bagian enggak? Peta atlas ya? Atlas. Ya, sama. Sama ya? Iya. Sama ya? Asal ada basic datanya. Oh, bisa oh iya sih, aja. perlu riset dulu ya. Oh kuncinya. iya. Kalau mau buat peta gitu. Bentar nih, Pak Nip. Moko lo lah. Apa tadi ya? Job pembuatan peta yang paling besar tuh pernah enggak? Maksudnya Dapat job paling besar tuh pernah enggak? pernah enggak? Pengalaman Seringnya. Ya, biasanya besar maksudnya gimana nih? Besar Ya, income-nya. Income sama itulah Ya, itu prosesnya biasanya gitu. yang besar salary-nya itu kalau kita bikin peta sekaligus menganalisis. Oh, itu ada kerja tambahan lagi mungkin ya? Ada kerja tambahan lagi. Jadi pernah beberapa kali pernah. menganalisis tuh kayak gimana? Misalnya Turun ke lapangan ya? enggak perlu. Perlu. iya. Terus Misalnya dari data kemiringan nih, topografi. Jadi tinggi rendahnya tanah. Nah, itu bisa kita cari tahu air kalau terjadi hujan itu nanti lari air hujannya kemana nih? Oh iya. Berarti dapat info yang kayak itu tuh di Maps mungkin ya? Di Maps bisa. Terus Akurat nggak sih? kayak kalau map tuh. sekarang sih Maps kayak gitu Sesat. Oh, kan ada update lagi biasanya kan? Nggak ada update lagi. biasanya sih beberapa data yang udah pernah dipakai tuh selisihnya 5 meteran lah di real. Berarti nggak terlalu lah ya? Iya, kayak. udah masih bisa. Masih Ini bisa. kemarin bikin tarik untuk listrik, Oh iya. tarik kabel listrik. Wah, kan. ini buat nih ya? Iya, Kemarin ya? kita tarik garis dari peta kan berapa meter. Soalnya kalau enggak orangnya mau survei. Oh iya. Tarik meteran manual udah iya berapa sih. duit tuh. Oh Itu sih. iya. Itu sih pentingnya ilmu tadi kan. Bilang Di lebih. ya udah enggak apa nanti dari peta aja tarik garis sekian 200 meter sampai ke rumah dari tiang listrik yang di depan jalan. Beli segitu Oh iya sih. untuk kabelnya. Oh iya sih. Udah bisa ngedata sendiri lah Ya, ya. jadi sebenarnya peta itu efisiensi. Yang tadinya harus orang tuh harus turun ke lapangan, ngukur atau ngitung luasan. Misalnya luas Putus Ibau Utara berapa hektar? Kan gimana ngukur? Oh iya sih. Cawak itu kan. Nyari kelilingnya apa segala iya. macam. Nah, dengan peta itu jadi mempermudah. Jadi lebih efisien waktunya. Efisien waktu ya. Tak. Berarti dapat jobnya tadi di luar Kalimantan ya? Kebanyakan sih dari luar Kalimantan karena pas Di mana tuh? Kan banyak nih luar Kalimantan nih kayak Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua. Kalteng pernah. Kalteng ya. Kota pernah. Kaltim pernah, Papua pernah, Papua Barat Daya, Berdaya. Oh iya. Kabupaten Wih, jauh Papua. Kabupaten Asmat itu. Kalau Papua tuh bikin bikin peta untuk
perizinan lingkungan kantor bupatinya. Jadi dia bikin kantor bupati sekaligus jalan akses dari bandaranya ke kabupaten itu, Kabupaten Asmat itu. Nah, itu sekalian dibikinin petanya. Jadi kita tarik garis jalannya berapa meter nih nanti yang bakal dibangun. Nah, ini kok nggak mau kayak kerja di kantor yang di sini kayak kok harus atau emang prinsip Hanif gitu kah? Kayak emang bukan ini masalahnya Pak. Kalau kayak perpetaan itu kan biasanya tergantung sumber daya manusianya kan. Orangnya SDM yang butuh peta itu belum ada gitu, belum banyak, orang belum sadar. Kalau pakai peta lebih ini nih, lebih bakal lebih efisien nih. Masih pakai orang disuruh survei, ngukur-ngukur gitu kan. Jadi formasinya juga belum ada sih kayaknya. Iya. Waduh, ada Bang Basori. Bentar ya guys, ini ada kelar dulu guys. Di-cut dulu, cut. Guys, tadi ada gangguan teknis. Gangguan teknisi. Jadi kita ulang lagi ya tanya. Ada silok lewat. Ada silok. Bos juga yang lewat tadi. Bos boleh diundang tuh nanti. Kalau mau nanya soal jangkrik tuh jangkrik. Nanti aja Founder. Ya. Ini tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi obrolan kita nih? Tentang apa tadi? Ini kok Hanif nggak milih di instansi yang di sekitaran Tusibaw sih? Kok kerjanya jauh gitu? Kalau di sini kan banyak kantornya kan istilahnya. Belum rezekinya aja sih kan. Rezeki ya. Tapi kalau ada rezeki gitu, pengen ya. Kalau kemarin kan ada cek kan di waktu ada pembukaan ASN, belum ada formasinya yang khusus di bidang pemetaan. Sedangkan yang ini kan udah 3 tahun jalan, udah dapat klien segala macam. Sayang kalau ditinggalin. Betul sih. Iya sih sebenarnya. Kalau misalnya ada kan sejalan tuh di konsultan pemetaan, di sini pemetaan juga. Wah itu kan. Berarti itu ya nih, kayak jurusanan itu lebih spesifiknya tentang apa sih? Kok kayak susah dicari informasinya di sini? Sebenarnya jurusannya kan teknik lingkungan. Nah teknik lingkungan tuh luas. Bisa di. Nah kalau dinas tuh arahnya dinas mana tuh? Kalau kayak itu. PUPR masuk enggak? PUPR masuk. Dinas Lingkungan Hidup masuk. Malah PUPR kalau nggak salah udah ada tuh udah ada yang ngisi ya. Udah ada bidang pemetaan tuh udah mulai ada, cuman bukanya belum ada. Belum ada ya. Ya semoga tahun ini ya ada rezeki ya. Bisa jadi informasi ya. Coba-coba. Tebak-tebak berhadiah. Iya. Itu kalau menurut saya sih hoki-hoki aja sih. Hoki-hoki ya. Hoki-hoki aja sih. Salah sih kalau nyoba gitu kan. Nggak salah. Nggak salah sih sebenarnya. Nggak ada yang marah gitu kan. Iya. Nggak ada yang marah juga. Ada rencananya, cuman sambil nunggu ada pembukaan formasi. Ya jalani yang ada dulu ya. Iya, yang ada dulu. Toh kalau misalnya ada rezekinya di situ juga konsultan enggak ditinggalin. Tetap jalan ya. Namanya juga kan freelance ya kan? Freelance kan bisa dari rumah juga bisa sebenarnya. Tapi ini sekarang ini kayaknya lebih enak freelance ya menurut saya sih sebenarnya. Ya, sebenarnya fleksibel waktu lah istilahnya. Waktu sih sebenarnya. Cuman kalau kita bisa masuk di instansi kan sebenarnya lebih enaknya ilmu yang kita dapat di luar bisa kita bawa ke daerah lingkungannya ya kan. Ke lingkungannya. Karena lebih matang lagi ya ilmunya. Lebih matang lagi dan bisa tersalurkan untuk daerah. Kalau gini kan kita nunggu proyek lah ya. Ya misalnya ada proyek di sini kita diajak join ya baru bisa gitu kan. Cuman kalau kayak saya kan ngambilnya dari luar. Banyak kan proyeknya dari luar. Sabar. Jadi linknya itu ndak bisa. Saya kopi dari Rampang, tersedak Rampang kopi. Iya. Terus gimana tadi? Jadi kebanyakan ngambil proyek dari luar kan. Nah, link ke yang di dalam ini masih belum banyak proyek ya. Kebanyakan masih dari luar Kalimantan ya. Itu yang tadi kita bahas kan ya di di Papua dapat juga, di Kalimantan dapat juga. Jawa biasanya Jawa Barat. Jawa Barat ya. Sumatera Sumatera ada. Sulawesi
Ada. Wih, gila, ini udah keliling Indonesia ini. Iya. Sumatera, Sulawesi, Kalteng, sama Sumatera, Sulawesi, Kalteng, Kaltim itu biasanya tambang. Tambang nikel pernah, tambang batu bara pernah. Itu nih. Ya, karena memang kegiatan yang Gimana? Apa sih? ya, karena memang kegiatan yang masuk kriteria wajib AMDAL itu kan. Kalau keluar tuh biasanya peta-peta yang tema lingkungan. Untuk kepentingan nyusun dokumen lingkungan. Nah, ini kan freelance kan. Ada enggak sih kayak nama perusahaannya atau dari Hanif gitu? Kalau misalnya orang udah mau kontak mau buat peta gitu, ada enggak? Misalnya kan Di mana sih? Hanif Peta. Hanif Gitu kan. Nama apa ya lebih enaknya? Nama tokonya lah kan. Nama usahanya lah. Benderanya. Bendera ya? Benderanya iya, sebutannya. boleh Bendera. dikasih. Oh ya. Hanif Peta. Ada rencananya sampai ke situ. Sebenarnya kan 3 tahun tuh sebenarnya belum apa? Jam terbang ya istilahnya. Belum matang itu harus sebenarnya. Berapa sih hitungannya kalau itu. udah itu kayak standar? Standarnya itu. Ada kah? Itu. Ada enggak kayak batasan? Sebenarnya standarnya sih sertifikat apa pelatihan gitu. Betul, kemarin udah pelatihan selain pemetaan kan pemodelan banjir juga ada pelatihan. Jadi peta itu nggak cuma bikin peta, nanti output dari petanya tuh bisa diaplikasikan ke aplikasi-aplikasi lain. Nggak cuman outputnya tuh nggak cuman peta. Misalnya dari data elevasi di daerah tuh kita bisa bikin model banjir. Simulasi gitu. Simulasi banjir. Simulasi banjir. Iya, jadi nanti bisa banjir kayak kemarin tuh. Nah, kita bisa perkirakan airnya bakal meluap kemana aja. Terus kalau mau bikin tanggulnya seberapa tinggi. Biasanya tuh pakai aplikasi Hekras namanya. Nah, cuman dia connect ke peta juga. Ini ya. Lebih teknis. Bagaimana pendapat Mas Hanif nih ya tentang banjir kemarin? Ada enggak kayak kepikiran solusinya itu mengatasi banjir? Sudut pandang AMDAL tadi kan. Iya. Apakah harus kita sedut pakai Robin? Iya, namanya juga kan solusi kan? Iya. Apa? Ini kan salah satu. Iya, salah satunya. Sebenarnya yang bikin banjir itu Kaposulu khususnya. Itu kan pola pemukimannya tuh di tepian sungai. Ya kan? Ngikut alur sungai. Jadi di mana ada sungai di situ pemukiman numpuk kan. Nah, betul sih. Iya. Sedangkan seharusnya di tepian sungai, di sepadan sungai itu malah harus banyak misal tutupan lahan kayak pohon-pohon kayak yang bisa nyerap, yang bantu menyerap air sungai itu tadi biar ndak langsung terdampak ke daerah yang jauh dari sungai. Nah, solusinya itu solusinya ya kita gali lagi ya sungainya. Bukan, ya kalau untuk jangka pendek sih sebenarnya dibikin juga. tanggul kan di Tanggul. tepian sungai. Cuman itu ya jangka pendek. Kalau istilah sini Tetap. barau kali ya? Ya barau-barau gitu kan. Iya. Nah, cuman solusi jangka panjangnya yang lebih efektif itu sebenarnya pemukiman itu harus ditata sedemikian mungkin. Kalau bisa jauh dari tepian sungai. Jadi ada waktu buat air tuh terserap sama tanaman apa di tepi-tepi sungai kan. Nah, nyari air gitu. Iya, makanya tanah itu ada namanya coefficient mining. Nah, apa yang ada di atas tanah itu mempengaruhi air. Misalnya yang zaman dulu kan di tepi sungai, misal kayak Sungai Kapuas kan masih pohon-pohon. Jadi kalaupun terjadi banjir tuh ndak langsung menyebar, tapi kan keserap pohon dulu kan. Nah, sekarang yang tadinya pohon udah pemukiman ya. Nah, yang mau nyerap apa? Kan tiang belian ndak bisa nyerap. Iya. Iya kan? Masuk akal kan? Sekarang sih udah banyak berubah ya kan. Nah, itu sih Bang. Mungkin itu teknis itu mungkin Bung Hanif aja yang bisa ya. Bisa memahami, yang tahu. Kalau kayak kita kan mungkin agak susah ya untuk memahami lebih dalam lagi ya. Jadi itulah solusi ya, barau ya nih solusi ya. Ya itu jangka pendek. Jangka pendek ya. Selain barau juga bisa dibikin kolam resapan kan. Di dekat tepian sungai itu dibikin kolam yang bisa nanti larian airnya tuh ke kolam. Namanya air kan dari tempat tinggi ke tempat rendah kan. Kerangan sisit tuh. Ya, itu yang kemarin ada. Ya. Itu buat itu ya. Tapi ya tergantung lagi, karena kalau kayak Kapuas Hulu ini atau Putus Ibau misalnya ini dataran banjir atau bukan gitu.
Jadi memang dari awal memang kalau air sungai meluap kena ndak di kotanya gitu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya ada di daerah tuh namanya rencana tata ruang wilayah. Nah jadi pemerintah daerah tuh harusnya nentuin tempat yang sebenarnya untuk pemukiman tuh di daerah mana. Oh, dari pemerintahnya lagi ya inisiatif. Iya, inisiatif. Jadi kalau dari awal udah dataran banjir, udah ya tahu dataran banjir gitu kan. dipaksakan untuk pemukiman, untuk ada rumah-rumah di. Padahal aslinya memang kalau air sungai meluap udah pasti kena banjir kan. Iya sih. Ya, memang tanahnya rendah apa. Nah, permukimannya dipindahin gitu, ditata lagi. Ditata lagi ya. Lebih ke tata kota lah. Tata kota. Tata kotanya ya. Ini kan udah ngomong masalah pemetaan apa tadi kan. Dia mau tentang bisnis lagi sini, mau flashback lagi kan. Nah, itu kan ada warkop kan? Ada. Iya. Apa yang lupa saya itu? RP. RP itu apa kemarin? RP ya, rupiah. Oh, cuan duit. Cuan. Oh ya. Lebih berarti cinta Indonesia RP rupiah, enggak cinta apa? Ringgit. Ringgit warkop. Oh, ringgit warkop. Real. Dari tahun kapan ini bukanya kemarin RP warkopnya? Baru 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun yang lalu ya. Itu baru Greenpeace juga ya. Kan ini yang ngajakin bikin. Dia juga yang bertanya itu kan. Nah, ini apanya? Bagaimana menurut Mas Hanif ini tentang sampah? Ini kan masuk juga ya di teknik lingkungan tadi kan? Teknik lingkungan kan? Lingkungan juga kan. Di Sibau tuh, daerah Sibau kan. Kayak enggak tertata gitu kan. Saya pengen solusi dari Mas Hanif aja sih sebenarnya. Solusinya gimana sih? Pengen sudut pandang Hanif lah. Pengen naik solusi kok orang-orang kan nggak bisa kayaknya. tapi ini kan sudut pandang awam kan, bukan. Iya, sudut pandang awam pastinya. Atau kita bakar. Kan nggak ada solusi kan? Solusi juga sih. Jadi gini bang. Dia apa? Gini pak. Iya. Oke, santai-santai aja sebenarnya. Ya mau kritik silakan ya, nggak masalah ini ya. Kita punya senjata juga ya. Kita punya senjata juga. Mau kritik silakan kan. Silakan. Manusia bukan nabi boy. Oke, lanjut. Kalau kayak di Sibau itu, ya jelas kan yang di tepi jalan tuh kan maksudnya ya. Di tepi jalan itu sangat mengganggu pemprosesan ya. akhir itu kan. Baunya apa kan. Nah sebenarnya itu kan tempat pemprosesan akhir sampah. Ya. Jadi sampah semuanya udah dikumpul ditumpuk di situ kan. Nah pemprosesan akhir sampah itu sebenarnya dari kementerian juga udah ada standarnya. Ada 3 model tempat pemprosesan akhir sampah. Ada open dumping, control landfill, sama sanitary landfill. Wah, nggak paham kita. Mungkin orang tertentu aja ya. Nanti kita jabarin. Ya. Panjang ceritanya. Panjang. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah. Kita juga. Misalnya open dumping tuh sampah ditumpuk di satu daerah tertentu yang jauh dari permukiman, jauh dari jalan. Nah itu udah nggak masuk standar kan, dengan permukiman dekat, dengan jalan dekat kan. Jalan dekat. Ya. Open dumping itu pengelolaan sampah secara terbuka gitu. Jadi disiapin lahan untuk numpukin sampah. Terus ada control landfill. Control landfill itu sampahnya dikontrol, maksudnya ditumpuk sampai setinggi nanti ditimbun lagi pakai tanah. Ada limitnya lah. Ada limitnya. Nanti baru ditimbun pakai sampah lagi, terus ditimbun pakai tanah lagi. Nah itu nanti begitu udah tinggi, udah menggunung, yang ditimbun tadi pakai tanah dijadikan tempat wisata, kayak bukit-bukit kan. Kalau udah tinggi kan, baru boleh pindah lagi. Sampah tuh ditimbun boleh gitu ya? Boleh, tapi ada prosedurnya. Ada enggak sembarang timbun. Ada ada hitungannya juga. Nanti semana. Contohnya ada enggak? Misalnya kan kayak di luar Kalimantan ada enggak yang pernah buat kayak gitu? Di Pontianak kontrol landfill. Ada? Iya, di Batu Layang. Itu udah masuk kontrol landfill. Jadi ditimbun, ada alat beratnya kan. Nanti tanah dikeruk, terus sampah-sampah itu dimasukin di tanah, ditutup pakai tanah kalau udah. Nah, tapi kalau kontrol landfill belum sepenuhnya efektif karena cuman ditimbun pakai tanah kan, sedangkan nanti sampah itu ada air lindi, ada air dari sampah itu bisa nyerap ke tanah, bisa
mempengaruhi kualitas air tanah di daerah sih itu sebenarnya. Dampaknya juga lagi. Nah, yang paling rekomen itu sanitary landfill. Sanitary landfill tuh sampah yang dikelola itu kayak kontrol landfill, cuman air lindinya nanti ada pengelolaannya, ada kayak saluran irigasi disalurkan ke bak-bak ya, pengolahan air. Nanti jadinya airnya udah bisa dipakai, udah limbahnya udah udah diproses lah. Sama nah, kalau untuk di Putus Sibau, ya balik lagi tuh yang di Sibau. Sebenarnya itu kan open dumping. Nah, di peraturan nomor undang-undang. Oh, ada undang-undangnya. Ada PP kalau nggak salah, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008 itu sebenarnya udah ditentukan kalau open dumping itu selambat-lambatnya 1 tahun setelah si undang-undang ini disahkan harus ditutup. Oh, kok gitu? Gimana? Karena berbahaya. Oh iya. Dampaknya berbahaya. Selain ke air tadi, namanya sampah itu yang busuk itu kan menimbulkan gas metan. Nah, gas metan ini bisa bereaksi sama lingkungan sama api, juga bisa menyebabkan ledakan. Ada kasusnya kan di Batu Layang waktu itu. Ada meledak. Sampah meledak karena gas metannya itu udah banyak terakumulasi. Nah, itu bahaya, apalagi di tepi jalan kan sebenarnya. Asli di jalan utama kan. Ya, jalan utama itu perlu tapi sekarang udah ada di pagar sing ya. Mungkin udah agak lumayan. Iya sebenarnya. Solusi. Cuman tetap secara peraturan kan masih open dumping. Iya sih sebenarnya. Masih masih perlu dicek nih, di recheck ini nanti bisa dilampirkan di ini. Peraturannya ya. Nanti cek sendiri gitu. Dapat lah kita bisa dengar nanti. Daripada langsung komentar kan ya, cek aja sendiri di peraturan nomor 18 tahun 2008 bab 16. Nah, itu selambat-lamanya 1 tahun setelah disahkan tuh harus ditutup. Pemerintah dia tuh harus tutup yang open dumping. Sendandanya kontrol landfill atau sanitary landfill tadi untuk pengolahan sampah. Nah, nyatanya kan di lapangan belum semua mampu. Ya. Mungkin masih direncanakan sih, karena emang enggak mudah. Semoga cepat ya. Semoga cepat. Ya besar juga sih kan eksekusinya. Kan dampaknya ya. Cuman informasi tadi bagi masyarakat kan bisa digunakan untuk mendesak pemerintah daerah. Ini ada peraturannya loh gitu kan. Coba kan peraturan ini dilaksanakan oleh pemerintah kan. Nah, kok nggak sesuai gitu. Coba deh cepat-cepat ngikutin peraturannya ada kok ya kan. Solusinya kalau kayak di Sibau itu ya pertama cari lokasi baru, lahan baru lah ya. Lahan baru. Nah ini ya, sorry ya. Menurut Mas Hanif nih lokasi yang bagus untuk penumpukan sampah itu di mana lah? Mungkin bisa rekomendasi lah ya kan? Itu nggak bisa ini sih Pak, nggak bisa langsung. Jangan panggil Pak ya, bro aja sih, santai aja sih kita. Nggak bisa langsung kita eksekusi atau gimana? Nggak bisa langsung ditentukan gitu ya tempatnya. Langsung tentukan yang istilahnya pakai logika. Oh kayaknya di sini bagus. Karena ada lebih dalam lagi. Ada kajian lebih dalam lagi. Oh tapi itu perlu ya, kayak kajian-kajian itu. Ada anak teknik lingkungan yang skripsinya bahas itu, dan untuk Kapus Hulu juga si Kurniata sih. Aci ya. Nah, Aci. Ada ya. Nah, itu skripsinya bahas itu tuh. Kalau nggak salah di daerah Kalis ya. Dia didapat udah dikaji gitu ya? Semuanya. Yang cocok di Kalis. Ya. Jadi sebelum langsung menentukan pindahnya kemana ya dikaji dulu. Gitu ya. Sembarangan lah istilahnya. Mungkin dikaji kayak faktor tanah mungkin ya. Faktor tanah, terus jaraknya dari pemukiman. Ya, harus jauh. Perhitungan semua lah ya kan. Iya. Karena udah udah diolah sedemikian rupa juga tetap kan gasnya kan ada. Nah, kalau dekat sama jalan, dekat sama pemukiman tuh ya. Di Kalis ya. Dampaknya. Kalau dari si Aci, skripsinya si Aci sih di Kalis. Tapi saya pernah sih dengar isu-isu itu kayaknya pindah di Kalis kayaknya.
mungkin usulan kali ya. Ya, mungkin usulannya pakai. Ya. Ini masalah peta tadi masalah banjir tadi kan. Masalah banjir, sampah ya kan. Sampah tadi. Sama pembisnis juga nih kan. Bisnis mah belajar, Pak. Tapi kan udah belajar merintis ya. Kalau mau bisnis tuh nanti rekomen si Gansar ya. Oh ya, Mas Bro itu ya. Mas Bro tuh. Di sensor iklan lagi. Terus ini agak beda dikit sih. Katanya Hanif ini kan seorang rapper juga ya. Iya benar-benar. Ada banyak karya nih, Bang. Banyak ya. Ini bisa ceritain lagu apa kemarin tuh? Awal terjun. Ada yang lucu sih lagunya itu. Ciba Flow. Check in banana. Itu kan? Wih, anjir nih. Gimana cerita ini kok? Kayak tapi biasanya sih lirik Hanif tentang kritikan sih. Kritikan sih. Dia pengen ngarah ke aktivis sih, cuma kayaknya agak takut. Jangan takut aja ya, tenang, ada kita ya. Waktu itu kan kalau mau bikin lirik yang cinta-cintaan kan. Oh iya sih. Oh iya orang saya jomblo. Oh iya. Sekarang ngapain itu kan? Mending kritik pemerintah. Tit. Enggak masalah sih ya. Enggak masalah sih. Kita kan bukan suara ya. Emang bukan buat apa? Bukan buat nge-hype atau dapat follower apa, cuman karya lah ya kan. Karena kita suka sama genre hip hop, salah satu genre yang disuka. Terus pengennya ya sendaknya seumur hidup sekali 2 kali ada bikin karya itu bisa dengar sendiri kan nanti kalau itulah kan. Nggak harus terkenal kan, nggak harus, cuman wah udah suka hip hop bisa dengar genre hip hop yang bikinnya diri sendiri itu kan keren kan. Pencapaian lah kan istilahnya. Iya, pencapaian yang cuman bisa diukur sama diri sendiri. Tapi keren loh, kayak lagu kemarin itu itulah. Ini kalau orang ini tajam-tajam lagu sih kemarin. Sama Reja ada juga kan? Ada 3-4 lagu ada. Lagu ya? Ada. Apa tuh? Intro. Pelosok. Terus apa lagi ya? Putusi Flow. Sama ini Halo Dek. Waduh. Sensitif dia. Ini korban halo bang. Meribas Sukatani. Oh iya, suka kebun. Kita suka kebun aja ya. Suka kebun aja ya. Apalagi Mas yang pertanian kurang didukung deh. Iya, pertanian kurang didukung ya. Di kebun aja ya. Kalau perkebunan agak didukung. Iya. Kalau sawit. Iya. Suka ternak aja sih. Mulai penerima. Iya, dong. Kalau perkebunan biasa mah ya enggak terlalu kan. Toke sawit. Tapi ini orang kalau di kampus ini kayaknya udah mulai ya kayak sawit ya. Mulai masuk juga. Mungkin dampaknya nanti kayaknya besar juga ya dampaknya bagi kita ya. Lumayan ya. Iya. Tapi namanya, nah itu tadi makanya ada dibikin dokumen lingkungan kan. Jadi ya kayak sawit itu kan ada dokumen lingkungannya. Nanti disaranin kalau udah sawit itu kan tidak selamanya. Misal ada waktu, ada umur perusahaannya bisa ditanamkan sawit, bisa dipanen tuh sampai berapa puluh tahun. Misalnya 25 tahun misalnya. Selesai 25 tahun, nah itu udah tidak bisa ditanamin sawit lagi. Nah itu harus ada namanya reklamasi, revegetasi lahan. Jadi ditanam ulang dengan yang bukan sawit. Kalau masih bisa. Kalau enggak mungkin direklamasi, lahannya ditutup, digunakan buat entah pemukiman atau apa gitu. Ini berhubungan udah sejam sih kan. Waktu kita nih. Ini ada enggak sih kayak pesan atau kayak solusi gitu buat lingkungan yang di Putusi Bau nih kayak yang bermasalah gitu? Ada nggak kayak lingkungan yang misalnya di kayak salah satu dia kan di Sibau kan. Kalau yang di selain itu ada nggak kayak pesan nggak buat masyarakat tentang banjir lah, solusinya kan?
Kayak Susah kasih sih, solusi. Susah sih sebenarnya. Ya. nyari solusi tuh nggak bisa kita Nggak main bisa. ngomong aja, harus dikaji dulu kan. Tapi masyarakat pun harus paham ya. Ya, itu dia. Enggak harus apa ya? Karena kena banjir nih pemerintah ini salahin pemerintah Iya. sih. Kalau menurut saya sih itu enggak Iya. enggak itu kan. Bisa satu pihak aja. Masa satu pihak aja, masa pemerintah aja yang ada. Nggak konstruktif. Dari masyarakatnya pun harus sadar juga ya, kayak sampah gitu kan. Apa yang kena itu SDM rendah ya? SDM rendah. Ya memang ya rendah lah. Saya setuju ya kalau dia nggak SDM rendah ini. apa? Masih ada budaya gitu. Budaya kita ini agak kurang ya. Untuk agak lebih ini sih, banyakin informasi, Iya. terus agak melek hukum, Oh iya sih. Iya, Hukumnya. ya kan? Karena yang mengatur tentang lingkungan tuh ada. Oh, iya. Nah, masyarakat tuh salah satu haknya masyarakat kan mendapatkan lingkungan yang baik kan. Iya. Nah itu kan peraturannya ada. Jadi ya kalau masyarakat melek hukum ya dia tahu apa yang harusnya dia dapat gitu, lingkungan yang seperti apa yang seharusnya dia Itu juga kan. tempat tinggal dia. Pergerakan dari masyarakatnya sendiri juga kan. Ya jadi kalau masyarakatnya sadar ya. sadar lingkungan, sadar kalau apa yang dilakukan itu nanti dampaknya ya untuk diri kita sendiri juga. Agar lebih melek hukum lagi lah ya. Melek sama hukum, kesadaran. perbanyak referensi. Hukum malam. Hukum masyarakat bisa kan? Iya. Nah, yang bisa kasih tahu yang belum bisa. Oh iya sih. Iya. Bagi lah ya kan. Yang Sharing, bisa kasih sharing. tahu yang belum bisa. Iya. Iya. Sih, banyak sih dapat ilmu tadi kan kita. Banyak, Kita tadi. Soalnya kan belum Ilmu melek juga ilmu sih. santet juga saya dapat ilmu nih, santet. ilmu Ilmu santet. bisnis. Itu juga improve saya Pak. Improve. Tidak terstruktur, Iya, belum ada iya. skripnya. Oke guys, mungkin itu aja dari podcast dari kami. Terima kasih Bang Hanif. Kita sih Bro. udah datang sekami. Udah ganggu waktunya tadi ya. Saya terima nih Anunya santai-santai ya. Saya saksi ya. Saksi ya. Ini kayaknya cepat nih. Semoga lah tahun ini ya. Amin. Thank you ya bro. Sama-sama. Sorry ya ganggu ya. Sorry gangguin. Ya, saya juga minta maaf nih kalau ada Ada apa? salah-salah kata Oh, atau ada yang udah. tadi kena pukul dari belakang. Oh iya ya. Banyak iklan tadi kan? Ah. Ada 2 iklan tadi. Oke guys, mungkin ini dari kami. kita. Sampai berjumpa di podcast Podcast selanjutnya. Oke, Dadah. Thank you.